Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamahu wa ihsanuh. Ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang saya hormati, yang saya muliakan para ulama, para asatidz yang hadir pada acara yang mulia ini, yang fakir hormati hadir di depan kita daripada jamaah-jamaah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati Kiai Ahmad Faisal, dan juga hadir di depan kita Kiai Ahmad Baidawi, ayahanda saya Al-Habib Mahdhar bin Abdurrahman As-Saggaf. Lalu juga ada Bapak Ustadz Pak Alam yang kita hormati, kepala sekolah saya. Lalu juga ada guru kami, guru saya Kiai Mustaqim Rais. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau semua, dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, diantaranya nikmat iman Islam, nikmat keberkahan, nikmat panjang umur dan sehat walafiat, dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah antum semua, kita yang hadir pada acara ini dapat merasakan nikmat iman yang luar biasa daripada kesejukan, ketenangan di dalam majelis ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pengikutnya. Alhamdulillah, sebelum Al-Fakir mulai, marilah sama-sama kita membacakan 1-2 salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar acara ini menjadi acara yang penuh berkah. Kita membanggakan dan juga membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini di dalam Yayasan Nahjul Huda Pondok Pesantren As-Surur, kita pada hari ini hadir di dalam acara ini. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mulia. Kita memperingati satu peristiwa yang mulia. Kita memperingati satu manusia yang mulia, kelahiran Sayyidil Wujud, sebaik-baiknya manusia, manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, tapi bukan sembarang manusia, wahai para hadirin hadirat. Beliau adalah seorang manusia, seorang nabi, seorang rasul, basyarun la kal bashar. Kalau kita sering baca di dalam kitab Rawi Simtud Durar,
Karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi banyak katakan basyarun la kal basyar. Apa itu? Manusia tetapi berbeda dengan manusia lainnya. Kalau seorang anak kecil yang baru lahir dari rahim seorang ibunya, manusia biasa, itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW lahir terpancar nur cahaya yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan bersujud. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan lahirnya saja terpancar cahaya yang luar biasa. Bahkan ibunya saking kagetnya dan saking bangganya tanpa merasakan rasa sakit sama sekali. Dan ketika kakek Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah, beliau melihat, sebelum masuk saja sudah melihat cahaya yang luar biasa. Nur cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin hadirat, kita datang ke sini, kita pasang niat yang baik. Karena seluruh amalan, walaupun amalan yang kecil tapi dengan niat yang baik, maka insya Allah niat tersebut akan menjadi amalan yang besar. Innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya baik, Allah Subhanahu wa taala cari niatnya. Kalau niatnya buruk, maka akan menjadi susah untuk menggapai niat tersebut. Betul? Sekarang kita yang hadir pada acara ini niatkan untuk membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Antum tadi baca qasidah, baca sholawat penuh dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita hadir dalam acara ini bukannya kita makin cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita malah makin cinta kepada hal duniawi. Antum hadir pada acara ini, antum duduk tanamkan rasa cinta pada Nabi Muhammad yang luar biasa. Jangan antum sibukkan diri antum dengan main HP, dengan berbicara dengan sahabat-sahabat antum. Hati-hati, kita main HP dalam majelis ilmu, jangan sampai main HP di majelis ilmu. Apalagi dalam acara maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kita main HP bisa sebelum ini tadi, bisa setelah acara maulid, ya. Maka niatkan dengan niat yang baik, antum datang ke sini untuk membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, hati ini yang tadinya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Rasulnya, seketika hati kita menjadi dekat kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita ini, ibu-ibu, kita punya anak, kita sering datangkan ke majelis ilmu, sering datangkan ke dalam majelis zikir, majelis maulid. Kenapa? Antum di dalam acara maulid ini, peringatan ini dibaca bukan hanya saja sholawat qasidah, melainkan tadi sebelum dibacakan ayat suci Al-Quran, lalu juga dibacakan sirah dan juga manaqib perjalanan Nabi Muhammad SAW. Di dalam majelis seperti ini, anak-anak kita belajar apa itu artinya maulid, apa itu artinya datang ke majelis taklim, apa itu artinya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita perhatikan bagaimana rasa cinta sahabat Nabi Muhammad SAW kepada baginda Nabi Muhammad. Dahulu ada kisah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Pada saat itu beliau mendampingi baginda Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah pertama kalinya secara terang-terangan. Para orang-orang kaum kafir Quraisy yang melihat kejadian ini, mereka marah kepada Nabi Muhammad SAW.
Mereka menghampiri Nabi Muhammad dan marah dan ingin memukul Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghalangi daripada orang kaum kafir Quraisy tersebut. Dan beliau akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pingsan, dipukul berkali-kali, wajahnya lebam, pingsan berhari-hari, dibawa oleh keluarganya ke dalam rumahnya. Dan ketika bangun, apa yang ditanyakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Apakah beliau bilang rasa sakit ini begitu luar biasa? Apakah beliau bilang apa yang terjadi denganku? Tidak. Tapi Nabi Muhammad tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menanyakan bagaimana keadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan kecuali aku melihat keadaan langsung baginda Nabi Muhammad SAW. Dahulu juga ada seorang muadzin yang diajarkan langsung untuk mengumandangkan azan oleh baginda Rasulullah SAW, yang bernama Abu Mahdzurah. Beliau pada saat itu pernah bercerita, karena beliau memiliki ciri khas yaitu rambut jambul yang panjang. Beliau mengenang masa kecilnya bersama Nabi Muhammad SAW. Dahulu ketika aku masih kecil, aku menghampiri baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku untuk mengumandangkan azan. Baginda Rasulullah SAW memegang pundaknya beliau, mengelus-eluskan rambutnya beliau, dan seketika daripada tangan beliau menyentuh jambulnya Sayyidina Abu Mahdzurah, dan dia mengatakan, katakanlah Allahu Akbar, dan selanjutnya. Lalu apa yang dikenal oleh Sayyidina Abu Mahdzurah? Kata beliau apa? Rambut jambul ini tidak akan pernah aku potong, karena pernah bersentuhan dengan tangan mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sampai aku mati pun aku tidak akan pernah potong jambulku ini. Ini kecintaan sahabat Nabi Muhammad SAW. Cinta yang luar biasa, cinta dengan penuh pengorbanan. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi, cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang patut kita pertanyakan, bagaimana dengan kita semua? Apakah setiap saat, setiap waktu kita selalu memikirkan Nabi Muhammad SAW? Apakah kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Dulu salafun saleh, orang-orang soleh di zaman dahulu, mereka kalau salawat nggak nanggung-nanggung. Mereka kalau salawat sehari minimal 1000, minimal 100. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Bagaimana dengan kita? Satu aja kadang-kadang kita lupa. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW kapan aja nggak masalah. Antum sedang berjalan, antum sedang dalam perjalanan, antum sedang melakukan hal kegiatan seperti ini, baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemuliaannya bukan hanya kepada antum, tapi juga kepada bapaknya antum, kepada orang tuanya antum, kepada keluarganya antum. Kemuliaannya juga kepada seluruh orang yang ada di kampung antum. Satu kampung, jika ada satu orang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kampung tersebut menjadi makmur, menjadi penuh berkah, hanya karena satu orang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan seluruh kampung yang serentak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Dalilnya jelas, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan saja para malaikat, bukan saja para nabi ataupun para hewan, para makhluk Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah pun ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, juga malaikat-malaikatnya seluruhnya yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang pelit.
Sekarang saya tanya, orang yang pelit itu bukan orang yang kalau kita minta minjemin duit dia kagak ngasih, itu bukan orang yang pelit. Tapi kata Nabi SAW, orang yang pelit al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ialah orang yang ketika disebutkan namaku di depannya ataupun dia mengingat akan namaku, tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Ingat, ini kata Nabi keluar dari mulut yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadir dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hadir pada acara ini penuh dengan cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan rasa cinta antum pada Nabi Muhammad, karena Nabi pernah berkata, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Antum cinta sama manusia biasa, nanti antum akan berkumpul dengan dia. Tapi antum cinta pada Nabi Muhammad, antum kekal, antum abadi nanti di yaumil akhir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi saya Al-Fakir katakan di awal, manusia yang mulia. Lalu bagaimana ciri dan bagaimana bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini saya jelaskan, insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Bagaimana bentuk fisik baginda Nabi Muhammad SAW? Para ulama menjelaskan bagaimana bentuk fisiknya beliau. Tentu bukan dalam lukisan atau patung dan segala macamnya, tapi hanya menjelaskan bagaimana fisik indahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ada di dalam kitab Muhammad Rasulullah Al-Insan Al-Kamil karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Lalu juga ada Al-Mawahib Al-Muhammadiyah karangan Syekh Sulaiman Al-Jamal. Lalu juga ada di dalam kitab Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah karangan daripada Al-Hafidh Al-Iraqi. Bagaimana fisik indah baginda Rasulullah? Yang pertama, rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lurus kaku dan tidak keriting. Beliau ikal tapi tidak keriting dan tidak lurus kaku. Lalu bagaimana dengan matanya beliau? Matanya beliau itu warnanya hitam, memiliki bulu mata yang panjang tapi tidak menempel, sehingga matanya adalah mata yang paling indah daripada seluruh manusia sejagat raya. Lalu ada juga dijelaskan wajah indahnya beliau. Wajah beliau itu sedikit bulat, sehingga wajah beliau ini adalah manusia yang paling tampan. Kalau kita lihat Nabi Yusuf, beliau adalah seorang nabi yang tampan, betul-betul nabi yang cakep. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tentu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mulia, paling istimewa dan paling tertampan. Karena orang yang melihat beliau saja sudah jatuh cinta, bahkan mendengar saja kisah-kisah beliau sudah jatuh cinta, apalagi melihatnya langsung. Manusia pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memiliki telapak tangan dan telapak kaki itu yang tebal, kulitnya itu tebal, warnanya putih kemerah-merahan, wajahnya putih kemerah-merahan, halus tangannya, halus telapak kakinya. Saking halusnya telapak kaki beliau, jika beliau menginjak pasir, pasir tersebut tidak ada bekas kaki beliau, saking halusnya kaki beliau. Lalu hadirin hadirat, bagaimana selanjutnya? Beliau memiliki badan yang berbidang. Lalu juga beliau memiliki badan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau baginda Nabi Muhammad kalau jalan tegap dan juga cepat. Dan akhlaknya beliau kalau jalan tidak jarang sekali melihat ke atas, tapi beliau jalan selalu memandang ke bawah. Ini mencontohkan kepada kita agar kita tidak sombong dan rendah hati. Beliau kalau dipanggil sama orang,
beliau gak cuma lehernya aja yang noleh, tapi badannya pun ikut noleh, menghormati orang lain. Dan masih banyak lagi. Al-Imam Bushairi pengarang Burdah mengatakan baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang indah sempurna rupa dan perangainya. Al-Imam Bushairi juga mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih beliau sebagai kekasihnya. Beliau baginda Nabi Muhammad keindahannya tidak terbagi dengan yang lain dan tidak ada yang bisa menandinginya. Makanya kalau kita sering membaca qasidah Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan di Qamarun Wajamil, 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 Wajamil sidnan Wajamil. Qamarun artinya apa? Artinya bulan. Baginda Nabi Muhammad SAW itu bagaikan bulan. Bulan kalau kita lihat indah atau enggak? Indah atau enggak? Indahnya luar biasa, terang. Baginda Nabi Muhammad SAW bagaikan rembulan. Wajamil, sungguh indah baginda Nabi Muhammad. Tampan, cakep, manusia yang paling mulia, manusia istimewa, manusia yang diberikan nilai-nilai khusus hanya untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam acara ini insya Allah kita mendapatkan keberkahan, kita pulang dari sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmatnya kepada kita semua. Kita doakan adik-adik kita ini semua yang hadir pada acara ini menjadi anak yang saleh dan saleha. Mereka semua menjadi orang-orang penerus bangsa, ilmunya bermanfaat insya Allah, mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad, berakhlak kepada kedua orang tuanya, berakhlak kepada guru-gurunya, dan semoga Allah lihat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat daripada seluruh amalan-amalan kita ini pada hari ini kebaikan-kebaikan niat-niat kita insya Allah. Amin amin ya rabbal. Dan semoga nanti di yaumil akhir kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir, bisa memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.